kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saudara-saudara, pada akhirnya firman Tuhan juga berkata bahwa pada akhirnya akan ada perbedaan antara orang yang takut akan Tuhan dan yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Saudara-saudaraku, pujilah nama Tuhan. Pada sepanjang minggu ini, sebuah minggu yang tidak biasa ya saudara-saudara. Dimulai dari minggu lalu dan kemudian sepanjang minggu ini kita semua, mata kita semua tertuju ke, orang berkata, Yerusalem. Haleluya saudaraku. Semuanya mata dunia tertuju kepada Timur Tengah, dan kita mengikuti perkembangannya ya saudara-saudara, dan kita tidak bisa mengikutinya saja sama seperti orang menonton berita. Karena kita tahu bahwa hari-hari di akhir zaman sudah tiba ya. Hari-hari di akhir zaman sudah tiba. Lalu kemudian saudara-saudara, penggenapan daripada firman Tuhan sedang terjadi di hari-hari sekarang kita ini. Ada haleluya saudara. Sehingga saudara, saya merenungkan banyak waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya sudah memakai waktu-waktu yang Tuhan beri itu dengan baik. Sebab bila tidak saudara-saudara, maka kita akan mengalami kesulitan. Contoh misalkan seorang anak yang belajar di SD misalkan, kelas 3. Dia nggak pernah belajar, kerjanya main aja, itu namanya anak nakal. Betul Mas? Zaman sekarang mungkin nggak ada, tapi kalau zaman dulu seperti zamannya Om ini ya Pak Pendeta, terus Om Daud, ya Om John, Om Baby, ini mungkin zaman dulu itu sampai zaman sekarang orang bilang kalau kami dulu masa kecil kami punya sayap gitu ya. Jadi pulang sekolah langsung hilang. Muncul lagi di rumah sudah jam 6:30, gitu saudara. Entah main kemana, mainnya jauh sekali saudara, dan tidak pernah ditanya juga sama orang tua gitu. Kalau sekarang anak-anak pulang sekolah dijemput, ya kan, mainnya di mana, les di mana, semua dipantau dengan baik. Nah bayangkan, masih untung kami dulu masih belajar, haleluya saudaraku, jadi masih naik kelas 4, naik kelas 5, naik kelas 6. Kita semua Pak Endor, Pak Abednego, semua kita ini bapak-bapak di sini. Pak siapa lagi itu? Pak Hendrik di situ, Pak John, ada Pak juga, semua kita. Bayangkan kalau kami dulu itu kerjanya main saja dan bandel, saya kasih tahu. Orang lain naik kelas 4, kita masih kelas 3. Orang lain naik kelas 5, masih kelas 3. Kenapa? Waktu ujian mau jawab begini, hanya hadir lalu begini diam. Ya, gak bisa menulis apa karena gak pernah belajar, gak pernah memanfaatkan waktu. Jadi waktu datang ujian gak pernah lulus. Gitu. Akhirnya yang tadi teman kita sudah kelas 6, ya kan? Sebentar lagi warna di bawah sudah ganti jadi biru. Kami yang gak pernah belajar ini, yang bandel ini, yang gak pernah memanfaatkan waktu ini, teman-teman kami sudah pakai celana warna biru, kami masih pakai celana warna merah. Untung sekarang nggak ada lagi yang seperti itu. Dan dulu memang kita juga nggak gitu ya. Tapi mungkin ada teman-teman kita yang gitu. Saya pernah punya teman kayak gitu satu. Saudara aku dikasih itu. Ya gitu. Oke. Jadi saudara, mudah-mudahan kita memanfaatkan waktu yang sudah Tuhan beri. Karena begini, waktu tidak pernah kembali. Bilang itu kiri kanan. Waktu tidak pernah kembali. Jadi kalau kita itu buang-buang waktu, tidak memanfaatkan waktu dengan baik, benar-benar kita ketinggalan kereta jadinya. Ya. Baik, nah saudara-saudara, sekarang kita sudah sampai di akhir zaman. Dikatakan ayat yang kita baca, ayat untuk minggu ini. Saudara-saudara yang kekasih,
Karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari semua janji Tuhan, dari semua firman Tuhan yang Tuhan berikan pada kita, mengerucut sekarang ini menjadi satu, yaitu sebuah janji bahwa Tuhan datang di awan-awan penuh dengan kemuliaannya. Dan semua pelajaran kehidupan, semua pelajaran firman Tuhan tidak ada artinya sama sekali jika pada hari itu kita tidak berhasil untuk mempersiapkan diri dengan baik. Kita benar-benar berjuang dan berdoa. Orang yang berjuang tanpa berdoa adalah orang yang dia kerja keras tapi dia tidak berdoa, dia orang yang sombong. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang yang berdoa tetapi dia tidak bekerja, tidak berjuang sungguh-sungguh, dia adalah orang yang apa? Malas ya? Benar ya? Ya malas itu, ya malas, dia tidak berusaha. Saudara, jadi kita harus dua-duanya kita kerjakan. Nah, saudara-saudaraku, mengerucut kepada yaitu hari kedatangan Tuhan. Seberapapun hebatnya pelayanan, seberapapun sibuknya kita, saudara, kita harus benar-benar memperhitungkan ya, dan menetapkan tujuan-tujuan kita dengan jelas, dan buat perencanaan dan kerjakan, di mana sekarang sudah tidak banyak waktu lagi, ya, tidak banyak waktu lagi. Bayangkanlah salah seorang daripada keluarga yang ada di daerah Gaza, mungkin dia seorang dia di Gaza itu sekarang ya, karena di sana di tanah Palestina itu, di tanah Israel itu kumpul banyak ya, ada minimal tiga di situ, ada orang Muslim, orang Yahudi, dan orang Kristen gitu. Kita nggak tahu yang mana ini gitu loh. Nah, anggap saja misalkan salah satu saudara kita kenal orang di sana, tahu nggak orang-orang di sana itu melewati satu hari saja nggak tenang. Bisa nanti ada roket yang hantam rumah mereka, bisa nanti ada pasukan bersenjata, pokoknya nggak tenang. Apalagi di daerah Gaza itu ya, dari segi kemanusiaan. Ya, jadi sekarang ini saya melihat, tadi malam kami melihat bagaimana banyak pengungsi yang keluar dari kota Gaza ya. Itu sesama kita manusia loh, kita loh, sama seperti kita. Haleluya saudaraku ya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita tidak tahu bagaimana untuk berdoa buat orang-orang di sana, maka saudaraku dikasih Tuhan, doakanlah supaya saya sendiri waktu memimpin doa, kami gak tahu Tuhan bagaimana harus berdoa, sehingga kami berdoa dalam bahasa doa Roh Kudus. Karena mereka sesama manusia kita. Haleluya saudara. Sementara juga bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Kami juga gak berani berkata-kata yang lebih daripada memberkati piala damai sejahtera ada di Yerusalem. Tapi kami juga tidak bisa melihat daripada jiwa-jiwa tersebut yang ya, kita tidak tahu bagaimana menceritakannya bahkan. Ya, biarlah kita berdoa dalam bahasa doa Roh Kudus. Kan begitu saudara. Firman Tuhan berkata bahwa Sunan Tilaganawai dikatakan, sebab ketika kami Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita, karena kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengarkan sekarang ya. Jadi mari kita dikatakan di sini ada yang kita buat, karena kita memiliki janji kedatangan Tuhan Yesus. Ada usaha-usaha kita sekarang ini yang disebut sebagai usaha-usaha di 10 meter terakhir gitu. Kalau ini adalah lari maraton, maka tinggal 10 meter di depan ini, katakanlah 20 meter. Nah, ada usaha-usaha di sisa lintasan yang terakhir ini.
Dikatakan marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di onsite maupun di internet, keputusan-keputusan besar sudah kita ambil selama beberapa waktu ini, dalam 3 tahun ini. Keputusan besar, salah satu contohnya dengan tidak menerima tanda binatang. Itu sebuah keputusan besar. Kalau tidak salah ada orang penting dari Kanada, apakah dia Perdana Menterinya atau salah satu menteri di sana. Di Kanada, dia membuat sebuah pernyataan resmi di internet. Dia salut kepada orang-orang yang di waktu sekarang ini yang tidak menerima tanda binatang. Saya sebutnya tanda binatang, orang sini bilang apalah ini. Tidak menerima tanda binatang, dan dia berkata dia begitu salut, belum pernah ada di muka bumi ini golongan orang-orang yang demikian teguh, yang menghadapi oposisi dari segala lini, mulai dari pemerintah, dari segi keagamaan, dari segi sosial, dari semua lini, dari segi kedokteran. Semua berkata bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang hoak, gitu ya. Orang-orang yang anti daripada tanda binatang. Saudara, dia berkata, saya salut kepada saudara. Dia berkata, saya berterima kasih untuk perjuangan saudara. Dia berkata, padahal dia menerima tanda binatang, karena dia akhirnya melihat bahwa ternyata perjuangan saudara-saudara lah yang benar. Itu dia bilang. Ada di internet. Ya, itu adalah keputusan yang besar. Tidak menerima tanda binatang. Itu keputusan yang besar. Kemudian, bila sudah pernah menerima tanda binatang, kemudian bertobat, itu juga sebuah keputusan yang besar. Ya, di tengah-tengah orang-orang yang tidak mau bertobat, pendeta-pendeta yang jangankan bertobat, ditanya tanda binatang saja dia berkata, yang mana katanya. Tapi saudara yang ada di internet yang mengambil keputusan untuk bertobat, itu sebuah keputusan yang besar. Haleluya saudara. Saudara-saudara, ya. Orang-orang yang sekarang ini yang nanti saya kembali lagi ke khotbah-khotbah saya yang kemarin, nanti tidak usah saya sampaikan lagi ya, begitu ya kira-kira saudara. Haleluya saudara. Nah saudara, itu keputusan yang besar. Lalu kemudian saudara, saya menyampaikan kepada kita bahwa perlombaan sekarang ini adalah perlombaan untuk bertobat. Setuju nggak saudara? Ya dong. Sebab yang mau datang siapa? Tuhan Yesus. Terus kalau nggak pernah bertobat gimana dong? Gimana mau jumpa sama Tuhan Yesus? Dosanya banyak, nggak pernah bertobat. Aduh. Jadi perlombaan sekarang adalah perlombaan bertobat. Itu sebuah keputusan yang besar. Mau mengambil sebuah keputusan, saya harus bertobat ini. Dikit-dikit bertobat, iya memang. Sekarang lombanya ini lomba bertobat. Terus perlombaan melepaskan bila sudah tiba waktunya. Orang dunia berkata, sudah tenang kita ini. Lihatlah, semua sudah aman. Saudara, bukan demikian. Justru tanda-tanda zaman semakin nyata. Kalau tidak salah, Amerika Serikat, Inggris, kalau nggak salah ya, Inggris, Amerika Serikat, ada satu lagi itu saudara, kalau baca berita bisa kasih informasi saya. Ada satu lagi, itu sudah bersekutu dengan Israel. Semua negara-negara Arab juga sudah angkatnya. Rusia untuk Palestina. Ini saudara, saya bilang begini bukan menyentuh wilayah sensitif. Saya cuma beritahu saja apa yang ada di berita-berita. Ya. Jadi saudara, berlomba melepaskan bila sudah tiba waktunya. Gitu. Itu sebuah keputusan yang besar. Saudara-saudara yang melepaskan pekerjaan karena harus menerima tanda binatang, itu keputusan yang besar. Haleluya saudaraku. Ya. Terus kemudian ketika saya berkata kepada kita semua, sekarang ini semua kegiatan, semua kesempatan
semua berkat, semua peristiwa, semua kasih karunia, semua apa saja hanya untuk menyambut hari kedatangan Tuhan. Itu juga sebuah keputusan yang besar. Haleluya saudara. Sehingga kita benar-benar membuat fokus kita semakin fokus. Itu keputusannya besar. Gitu. Pada saat orang lain berkata, belum, masih jauh hari kedatangan Tuhan, mereka bahkan tidak membuat keputusan apa-apa. Kalau mau pakai istilah, misalkan ada orang berkata, misalkan katanya tema khotbahnya tentang kasih, kok isinya ternyata semuanya hendak daging aja semua, perbuatan-perbuatan, peristiwa-peristiwa daging aja semua. Katanya akhir zaman, tapi khotbahnya mah tak pernah kedengaran pendetanya khotbah tentang akhir zaman. Ya, saya senang kalau tertawa gini. Nah, sekalian saya tertawain. Saya tertawakan. Lebih baik saudara ketemu sama hamba Tuhan yang menertawakan saudara daripada setan nanti tertawa di depan saudara. Setan tertawa di depan Saul, seperti memakai rupa seperti siapa? Nabi Samuel. Saul, dosamu tentang Amalek, padahal dia sedang konsultasi tentang Filistin. Tak pernah mau ditegur sama Samuel, ditertawakan sama setan. Langsung rebah memanjang di tanah. Katanya akhir zaman sampai kan sekarang sudah mulai khotbah akhir zaman. Kenapa? Karena sudah perang di Israel. Saudara mau ketawa malu-malu, ketawa aja saudaraku. Haleluya saudaraku. Ya dong, kita patut tertawa karena sudah 3 tahun menderu. Ya, entah kemana pikiran orang-orang ini ya. Haleluya. Haleluya saudaraku. Ya, gitu. Nah, setelah saya tertawakan saudaraku, biarlah saudara bertobat. Jangan nanti ditertawakan sama Pak Dede, saudara tambah keras hati. Saya kasihan sama saudara. Nanti saudara juga kasihan sama saya, gak apa-apa. Ya, yang penting saya berdoa sama Tuhan. Saya hati-hati melangkah. Nah, saudara terus gegabah. Ya, ini keputusan-keputusan besar sudah diambil. Tidak menerima tanda binatang, sementara banyak sekali pendeta-pendeta dan gembala-gembala dengan gegabah. Kan ada itu di dalam kitab Maliaki. Orang-orang yang gegabah menjelang hari Tuhan. Gegabah sekali. Dan karena kegegabahan pendeta-pendeta ini banyak jemaat-jemaat yang yang juga akhirnya berjerumus kepada tindakan gegabah. Makanya saudaraku dikasih Tuhan, jangan takut sekali sama manusia. Takut sama manusia mendatangkan jerat. Hormatlah kepada Tuhan. Takutlah hanya kepada Tuhan. Hormatlah kepada firman-Nya. Saya menyerukan dari tempat ini, saudaraku, jangan terima tanda binatang. Ya. Itu penyesatan paling besar. Karena oleh parmakia semua bangsa disesatkan. Itu penyesatan yang paling besar kena pada bangsa-bangsa. Ya, saya sih berdoa mudah-mudahan saudara bersyukur. Saudara ikut saya yang seperti ini, bukan ikut saya, ikut Tuhan ya, cuma saudara dengarin omongan saya sehingga saudara itu luput. Kalaupun sudah pernah, sudah bertobat. Haleluya. Tapi saya heran ada orang yang justru bangga bergabung untuk menjadi seorang pendeta pembantu di gereja yang menerima tanda binatang dengan bangga. Kalau memang nggak ngerti orang ini. Saya tahu dia pasti nonton di sini dan dia lihat saya tertawa. Haleluya saudaraku. Ya. Nah saudaraku, saudara, ini bukan hal yang main-main. Ini hal yang dihitung di depan Tuhan, yang dilihat sama Tuhan. Bukan hal yang main-main.
Makanya sampai ada firman Tuhan yang berkata, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Kan gitu bunyinya. Orang yang memandang rendah orang yang tersingkir, tetapi yang memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Siapakah yang kita muliakan? Saya kemarin ada salah satu rekan seperjuangan yang seperti saya ini. Ya sudah pulang ke surga. Saya dengan bangga memberi pengumuman di media sosial saya. Bersama dengan orang-orang seperti dia, saya mau dihormati. Yang dibilang dia hoak, yang dibilang dia namanya Evangelis David Manado. Orang-orang bertanya sama saya, dia gembala di gereja mana Pak? Dia pendeta di mana Pak? Saya sama sekali gak mau jawab. Memang dia gak dikenal di dunia ini, tetapi perjuangannya saya mau dihormati bersama dengan orang-orang seperti dia. Sama seperti ketika Daud menari-nari dengan budak-budak laki-laki dan perempuan, dan bahkan dia sampai melepas bajunya waktu dia membawa pulang tabut Tuhan ke kota Daud. Mikal, anak Saul, menghina Daud. Ngapain kamu mempermalukan dirimu? Begitu dengan budak-budak perempuan. Kata Daud, bersama dengan budak-budak perempuan ini yang kau bilang itu, bersama mereka aku mau dipermalukan, aku mau dimuliakan. Itu saudara. Haleluya saudara. Memang kita beda kawan, memang beda perjuangan kita. Haleluya saudara. Ya. Itu adalah keputusan-keputusan yang besar. Wih, saya lihat ada yang bangga sekali dengan kependetaannya. Kami dari tamatan tahun sekian. Saya kasihan sama saudara itu. Yang penting saya nggak sebut nama. Kalau tersinggung saja. Saya kasihan sama saudara. Bertobat dari dosa menerima tanda binatang. Nanti minta tanggung jawabnya samamu saudara, sama Tuhan. Ya, ada lagi sekarang. Udahlah nanti banyak sekali komentar saya sama. Ini Pak Gede mau korban atau mau apa ini nantinya? Tapi saya mau kasih tahu, saudara, katakan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Jangan salah. Dan orang memandang rendah orang yang tersingkir, orang yang tidak takut sama Tuhan. Jangan keliru. Yang orang yang takut sama Tuhan kita pandang rendah. Lalu kemudian orang yang salah. Saudara-saudara, kita harus bisa membiasakan diri sekarang ini. Waktu tidak banyak lagi. Membiasakan diri bagaimana, saudara? Membiasakan diri untuk dipisahkan oleh Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan berkata, pisahkan dirimu, keluarkan dirimu dari sana, kan begitu, ada di buku Wahyu. Keluar kamu dari sana, jangan kena kepada dosanya. Babel yang besar itu. Dan hati-hati saudara, banyak gereja sekarang sudah kena sama para makeya. Jangan-jangan roh Babel yang besar itu sudah kena di dalam sana. Saudara tanya di sana, di sini bagaimana? Sudah bertobat dari tanda binatang, saudara diusir dari sana. Gitu saudara ya. Oke, baik. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan. Saudara, di akhir zaman, kalau kita berkata kita hanya mau menyambut hari kedatangan Tuhan Yesus, maka saudara mau tidak mau, saudara harus berani berkata-kata seperti itu. Kalau saudara masih gini, cari hormat manusia, saudara bukan mau ketemu Tuhan Yesus namanya itu. Kalau saudara mau ketemu dengan Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus saja, gak apa-apa ditolak sama dia, gak apa-apa kamu gak mau teman sama saya, gak apa-apa. Kamu gak suka sama saya, gak apa-apa, saya cuma mau ketemu Tuhan Yesus. Haleluya saudara. Kamu mau apa? Semua tidak ada lagi. Kita hanya mau mengikatkan diri sama Tuhan Yesus. Kita hanya mau mencari apa yang Tuhan Yesus senang. Kita hanya mau
Gitu loh. Makanya apalagi semakin tidak banyak lagi waktu di depan ini, makin kita mau semakin berhati-hati. Orang mungkin mau semakin banyak, ayo kita rame-rame. Saya nggak mau lagi. Pak Pendeta, nggak ikut pertemuan pendeta-pendeta. Enggak. Haleluya saudaraku. Ngapain? Nggak banyak lagi waktu. Saya urus yang mau diurus, yang bisa diurus. Mana tanggung jawab saya urus baik-baik. Itu namanya hamba Tuhan Simpson di akhir zaman, yang lagunya seperti biasa, sana kemari terus. Tapi coba saudara tanya, gimana? Sudah ada khotbah akhir zaman di gerejanya? Mungkin pun hari ini belum. Mungkin, tapi syukur-syukur sudah ada yang khotbah. Aduh, tapi itu sudah terlambat sekali ya, menurut saya sudah sangat telat. Oke. Nah, keputusan-keputusan besar sudah kita ambil. Dan salah satu keputusan besar juga yang sedang kita ambil adalah antisipasi. Bilang kiri kanan, antisipasi. Ya. Itu antisipasi itu mulai dari dalam kesiapan diri. Tahu nggak? Maksudnya gini, ketika semua nanti sudah terjadi segala sesuatu, sudah benar-benar sudah siap. Ketika pun belum terjadi, saudara sudah siap. Ya. Oke, haleluya. Ya. Baik. Nah, oleh karena itu, saudara, karena saudara sudah membuat keputusan-keputusan yang besar dengan baik, ya, ucapkanlah syukur. Dan kiranya saudara terus berjuang di sana. Jangan saudara kena tipu muslihat iblis, ya. Jangan sia-siakan, ya, kemenangan yang sudah saudara bayar harganya sampai hari ini. Di mana orang-orang lain mungkin perjuangan saudara jangankan berharga, dipandang sebelah mata pun enggak, gitu loh. Tapi kalau saudara mau tanya sama saya pendukung saudara, saya berdoa buat saudara. Yang tadi saya sebut evangelis David Manalu yang sudah di surga tadi, satu orang pun gak ada yang menghargai dia, tapi ada orang-orang seperti saya dan saudara yang menghargai perjuangannya. Gitu. Ada haleluya? Gitu saudara. Sekarang ini banyak orang Kristen sudah banyak kena tipu muslihat iblis. Dan kalau nggak mau sadar juga urusan masing-masing. Kita harus bisa membiasakan diri untuk dipisahkan oleh Tuhan. Mari kita baca sekarang Matius 10 ayat 37. Kita semakin dalam. Bilang kiri kanan, semakin dalam, saudaraku. Yuk, Matius 10 ayat 37. Mari kita baca. 1, 2, 3. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Haleluya saudaraku. Saudara lihat bagaimana Tuhan membawa pilihan kepada kita, dan itu membuat terjadinya perpisahan. Siapa yang mengasihi bapaknya lebih daripadaku, berarti kau terpisah denganku, kata Tuhan. Kau sama bapakmu. Siapa mengasihi anaknya laki-laki lebih daripadaku, berarti kau terpisah denganku, kau sama anak laki-lakimu. Saudara, dulu kita dengarkan khotbah ini hanya di permukaan. Sekarang kita digali lebih dalam. Karena memang Tuhan Yesus berkata, siapa yang mengasihi bapaknya lebih daripadaku, tidak layak. Siapa mengasihi apa? Anak laki-lakinya, anak perempuannya, tidak layak. Ayat bahkan dikatakan ayat 38, barang siapa tidak
memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Judulnya di atas, Yesus membawa apa? Perpisahan. Saya berdoa kiranya saudara semakin siap untuk dipisahkan kepada Tuhan. Yang mau saja ya. Yang mau dipisahkan kepada Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Haleluya buat saudara. Amin. Kalau siap internet, kalau nggak mau ya memang urusan saudara. Akhirnya saudara memang terpisah sama Tuhan. Tapi kalau saudara mau dipisahkan kepada Tuhan, ya jadi seperti yang saudara katakan itu. Ngeri saudara. Ini menjelang kedatangan Tuhan itu, coba jangankan kedatangan Tuhan. Sekarang orang yang ada di Timur Tengah itu, hari ini ada, besok bisa mati. Saya melihat sebuah foto seorang ayah. Di fotonya ada istrinya, anaknya ada 4. Sekarang dia ada di puing-puing. Tidak ada lagi, ini anaknya ada 4 dan istrinya tidak ada. Puing semua, dia pegang boneka saja. Itu ngeri. Ngeri. Tapi itu baru manusiawi. Ini berpisah dengan Tuhan artinya apa? Binasa. Saudara kalau benar-benar mau dipisahkan kepada Tuhan dan saudara berkata haleluya, itu memang kerinduan kita. Saudara. Ada haleluya saudara. Makanya sebelum berpisah dengan orang tua dan hal-hal begitu, mulai dulu pekerjaan. Ada datang tanda binatang, gimana? Sanggup gak kau dengan gimana? Jalan-jalan dulu nanti. Tiket nih, kalau kamu mau tiket ini gratis ini, tapi terima tanda binatang ini, gimana? Itu semua saudara, itu bukan kebetulan, dan itu semua bukan dongeng. Itu bukan cerita anak kecil cabang jempol, bukan. Itu sebuah keputusan yang harus diambil, pilihan-pilihan yang datang dalam kehidupan ini. Haleluya. Nah, dan saya bersyukur sampai hari ini kalau saudara sudah mengerti, minimal mungkin sudah pernah tapi sudah bertobat, saudara sudah buat keputusan yang besar. Nah, kita lihat ini saudara. Siapa mengasihi bapaknya, siapa mengasihi anaknya laki-laki perempuan lebih daripada aku, tidak layak bagiku. Lanjut kita baca Matius 12 sebelahnya Matius 12. Judulnya Yesus dan sanak saudaranya. Mari kita baca ayat 46 sampai 50. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya, Matius 12 ayat 46 ya. Ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Lanjut. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Haleluya saudaraku. Coba lihat, coba izinkan dia masuk dulu ke dalam hati kita ini. Aduh, gitu ya. Iya loh. Saya dan istri saya ini, kami di rumah merawat orang tua kami. Kami rawat saudara. Haleluya. Memang begitu, kami rawat. Kami tahu mana yang berharga. Haleluya saudara. Kami tahu apa yang berharga. Kami tahu menghargai orang yang diurapi Tuhan, dan juga kan firman Tuhan berkata tadi apa? Orang yang memandang, yang memuliakan orang yang takut akan Tuhan.
dan memandang rendah orang yang tersingkir. Kami tahu itu ayat itu. Kami tahu bagaimana menggunakannya dan mempraktekannya. Haleluya. Ya. Dan kami senang, bahagia mengerjakannya. Berbahagialah orang yang hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Begitu, yang benar itu. Ada haleluya. Dan saya juga tahu memandang rendah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Saya tahu. Harus begitu, kalau nggak begitu nggak boleh naik ke gunung Tuhan. Apalagi keliru, salah. Yang takut akan Tuhan saya pandang rendah, lalu orang yang tidak takut akan Tuhan yang saya muliakan, waduh, itu namanya cocok yang begitu nyanyi lagunya Ayu Ting Ting aja. Kan ada lagunya itu Ayu Ting Ting, apa itu? Apa salah alamat, apa namanya? Alamat palsu. Itu sudah alamat palsu, nggak sampai. Saya nggak, jangan saudara bilang, Pak Gede yang itu kan, Pak Gede taunya ini lagu dangdut. Enggak, saya bahkan nggak tahu judulnya. Cuman saya pernah dengar itu. Nah, orang yang gitu tuh orang yang kena alamat palsu. Dia gimana lagunya? Nggak usah dilanjutkannya, ini ibadah kita, haleluya. Saudara, itu dilihat Tuhan yang begitu. Kalau yang dilihat manusia saja kita gagal, gimana kita mau dilihat sama Tuhan? Kalau kita dilihat manusia saja kita takut untuk membuat keputusan dan tidak mau berdiri dengan dalam kebenaran, gimana kita mau di depan Tuhan mau berdiri? Kalau kita takut, aduh, sudah hilang sama saya yang begitu. Haleluya, saudara. Coba baca lagi Lukas 17 ayat 34. Tuhan Yesus berkata, orang-orang yang melakukan kehendak Bapanya, melakukan firman Tuhan, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Haleluya. Lanjut, Lukas 17 ayat 34. Jadi yang pertama, keputusan besar dulu sudah menang. Sudah, saya ucapkan selamat kepada semua saudara yang sudah membuat keputusan-keputusan besar yang saya sebut tadi. Saya ucapkan selamat. Mungkin orang lain berkata, keputusan besar kami adalah membuat sinode yang besar. Saya enggak mau dengar aja kabarnya, enggak mau. Beda kan? Beda interest sudah. Haleluya, saudara. Selamat bangun gereja besar. Dengar aja saya nggak mau. Saya nggak mau, nggak senang saya. Bukan nggak senang, nggak di situ lagi fokus saya. Rugi rasanya waktu saya untuk mendengar hal begitu. Rugi rasanya kalau saya. Jadi saya nggak mau mengucapkan selamat ataupun apa enggak. Biasa aja. Tapi perjuangan anak Tuhan yang tidak terima tanda binatang. Saudaraku, aku saudaramu, kau ibuku, engkau bapakku, engkau saudaraku laki-laki, engkau saudaraku perempuan. Begitu orang saya. Pak, harganya begini-begini, aku saudara. Itu saya. Haleluya. Haleluya, saudara. Itu yang dianggap enteng sama dunia ini, saya taruh di atas kepala saya. Itu perjuangan kita, itu mahkota kita. Gitu, saudara. Lukas 17 ayat 34. Aku berkata kepadanya, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang ya. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan.
Ini waktu Tuhan Yesus datang. Ada haleluya saudara? Ya. Saya ambil di sini yang paling dekat ini adalah dikatakan ada 2 orang tempat tidur. Ini bicara suami istri. Nanti waktu Tuhan datang, kalau dua-duanya terikat sama Tuhan, dua-duanya dibawa. Haleluya. Semua di sini dua-duanya dibawa. Haleluya saudara. Ya, dengan anak-anaknya juga dibawa. Amin saudara. Nah ini untuk menjelaskan sama kita. Tuhan tuh mau kasih lihat. Tuhan mau kasih lihat itu nanti, makanya Tuhan berkata ya, ada perpisahan. Sekarang ini sudah bukan waktunya lagi pergumulan-pergumulan yang aneh-aneh. Sekarang saya sebut aneh-aneh ya. Kalau dulu itu adalah bentukan Pak Pendeta, itu ada. Sekarang saya kasih tahu ya, itu semua aneh-aneh yang kayak gitu. Sekarang ini pergumulan kita tuh gini, bagaimana kita mengikatkan diri sama Tuhan Yesus. Yang lain itu sudah gak ada lagi, sebenarnya itu sudah gak perlu lagi, itu sudah gak menyita lagi apa namanya, energi kita. Bertobat aja cepat-cepat, tinggalkan. Ada haleluya saudaraku. Ya. Gitu. Karena inilah hari ini semakin dekat, hari di mana Tuhan datang. Dan nanti itu kalau yang satu terikat sama Tuhan, yang satu nggak terikat sama Tuhan, benarlah jadi. Apalagi kalau dua-duanya nggak terikat sama Tuhan, udah gawat. Gawat nggak? Gawat lah. Oke, lanjut ya. Jadi saudara lihatlah betapa pentingnya kita terikat kepada Tuhan. Lalu ada firman Tuhan, kasihilah siapa? Tuhan nomor 1 apa? Tuhan Allahmu. Ya. Di bawahnya baru apa? Sekarang kalau sampai itu kan harus jalan sama-sama, betul? Sekarang kalau nggak bisa jalan sama-sama, harus siapa duluan, siapa belakangan? Yang mana saudara pilih? Kasih Tuhan atau kasih manusia? Benar. Tapi nanti harus pilih loh, nanti terpisah dengan manusia. Berani? Haleluya. Itu nanti. Itu pilihan kawan-kawanku. Ya. Ini kan begitu. Yang seorang diambil, yang satu ditinggal. Itu tadi perkataan Tuhan Yesus bilang begini, kalau kamu mengasihi bapakmu lebih daripadaku, berarti kamu sama bapakmu. Itu kan sebenarnya disuruh milih. Itu gak main-main. Ya. Coba dulu renungkan. Gitu. Sampai dia tenggelam. Tahu lihat kapal? Kapal itu kan tenggelam ya. Apakah ada kapal tenggelam di tengah-tengah? Dia kapal tenggelam, lalu dia di tengah-tengah gini, ada gitu atau tenggelam terus sampai ke bawah? Semua kapal tenggelam sampai bawah ya. Kapal kecil, kapal besar. Nah, izinkan itu tenggelam ke dalam hatimu di paling dasar dan menjangkar dia di situ. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Karena saya lihat ini, saya khotbah tentang tanda binatang, 2 saya lihat interest. Yang satu benar-benar bertobat sungguh-sungguh, yang satu justru bergabung kepada saya menjadi di gereja penerima tanda binatang. Loh. Berarti memang sinyalnya beda. Alamat palsu berarti selama ini, salah alamatnya. Ya kan dia kan nyanyi gitu, kemana kan gitu, dia mau kemana kan? Nah, kita tujuannya jelas. Ya ampun, sudah jelas itu tanda binatang begitu, berarti memang gak pernah bertobat pun enggak. Ya sudahlah, masih urusan masing-masing kawan, tenang aja. Jangan bilang nanti Pak Gede, enggak, boleh kok. Bukan hanya saudara, yang lain pun pergi boleh, yang lain pun mau, tidak ada masalah buat Pak Gede. Sekarang ini sudah akhir jam. Oke, lanjut. Sekarang kita lebih dalam lagi. Ibrani 13 ayat 1. Haleluya sekarang. Ibrani 13 ayat 1. Yuk.
sekarang ini nggak lagi main permukaan-permukaan. Yuk kita saling mengasihi. Ya bagaimana dulu, tunggu dulu. Itu sekarang. Yang benar aja. Ibrani 13 ayat 1. Mari kita baca. 1, 2, 3. Peliharalah kasih persaudaraan. Saya belum pernah bawakan firman Tuhan ini. Ya, sampai hari ini saya bawakan. Memang mungkin sudah waktunya. Karena kita memang harus punya pengertian yang dalam, tidak hanya di permukaan. Haleluya saudaraku. Saya melihat juga ya salah satu pembawa senjata saya mengupload, benar itu Pak, peliharalah kasih persaudaraan. Saya sudah lama mau membawakan firman Tuhan itu, tapi kemudian inilah sudah waktunya. Karena kita lihat tadi apa kata Tuhan. Ya. Bagaimana dengan ayat ini Pak Pendeta? Kan bukankah disuruh peliharalah kasih persaudaraan? Sementara khotbah Pak Pendeta tadi cukup tajam. Kami harus benar-benar memilih. Nah sekarang kita akan lihat bagaimanakah itu memelihara kasih persaudaraan. Peliharalah tanaman. Kita harus pelan-pelan. Haleluya saudara. Biar kita tahu bagaimana memelihara kasih persaudaraan. Bagaimana memelihara tanaman? Perhatikan. Katakan bersama saya tanaman. Katakan bersama saya tumbuhan. Tanaman itu kalau dipelihara itu, kalau tanaman itu dia tidak dipelihara, dia boleh ada, dia boleh eksis, dia boleh terserah kepada dia. Itu tanaman ada di mana? Saya kasih tahu ya, di hutan, betul? Terus waktu Adam dan Hawa setelah dia jatuh dalam dosa, dia ditaruh di hutan atau di mana? Taman Eden. Ada haleluya. Kenapa ditaruh di Taman Eden? Karena tanaman-tanaman orang yang ditaruh di taman itu berarti harus diaturkan oleh firman Tuhan. Kenapa ada Taman Eden? Kenapa enggak Adam dan Hawa dilepas aja di hutan? Tanaman bisa ada di hutan, tapi bisa juga ada di taman. Berarti kalau dia di taman, itu dia dipelihara. Haleluya. Udah dapat saudaraku? Dapat saudaraku? Jadi kalau kita mau dipelihara, berarti kita harus mau ada di taman. Kalau kita tuh tanaman, ada haleluya saudara. Tapi kalau kita nggak mau dipelihara, mau suka-suka sendiri, sukaku, kan gitu ya, boleh kok. Tapi di hutan, di hutan ya. Taman itu diaturkan. Ini kita bicara soal pelihara soal ini, pelihara. Taman itu diaturkan. Hutan itu bisa suka hati kita. Dengar. Makanya ini saya senang nih Pak Hendrik sama Ibu Nova ini punya peliharaan. Benar ya Pak? Di hewan atau binatang yang dipelihara namanya pets. Ya kan dia? Pets itu adalah hewan peliharaan. Ya sebutlah mulai dari ada yang suka pelihara anjing, kucing, lucu-lucu loh. Coba lihat tuh di YouTube kan lucu-lucu peliharaan itu hewan-hewan dipelihara. Ya, sampai misalnya kita pelihara ayam, kita pelihara domba, itu semua dipelihara. Ya. Tapi hewan di hutan namanya apa? Binatang. Betul, binatang buas. Yang pertama mau saya sebut bintang liar dulu. Haleluya saudara. Makanya saudara, peliharalah kasih persaudaraan. Pelan-pelan ya. Tapi kata pelihara ini, ya,
contoh hewan nih saudara, itu kalau mau dipelihara gitu, ada aturannya. Aturan yang paling bagus itu firman tuh. Itu dia. Tapi kalau nggak mau diatur, itu hewan tuh menjadi binatang liar, dan tadi tuh barusan dibilang binatang buas. Coba saya bertanya, siapa sih ini mau ketemu binatang buas? Ada? Bisa nggak kita ketemu binatang buas? Bisa. Tapi syaratnya gimana? Binatang buasnya harus dikurung. Pergi ke kebun binatang. Di situ tempatnya siapa? Binatang buas. Singa kan? Gitu. Lalu kita nonton dari luar, atau dia mau ngaum-ngaum. Kasihan sekali binatang buas. Dengarkan baik-baik, ini Tuhan sudah mau datang. Ya, dengar. Tapi hewan-hewan itu di hutan namanya binatang liar, bisa jadi binatang buas. Kalau binatang buas, bila kita hendak berinteraksi dengannya, dia harus dikerangkeng, namanya kebun binatang. Ada tamannya memang, tapi taman bukan taman bermain, bukan taman yang ditata, tapi namanya kebun binatang. Perhatikan sekarang, sebelum kita gali kasih, pelihara kasih persaudaraan. Tanaman sekarang tadi hewan. Tanaman itu supaya dia bertumbuh, dia harus kan dipelihara. Masa dipelihara dibiarin? Dia harus disiram. Terus dia harus dipupuk supaya dia bertumbuh. Terus supaya dia tidak kepanasan, biar dia tidak dipetik sama kera-kera atau apa, dia harus dikasih naungan atau pagar. Haleluya saudaraku. Supaya dia sehat, dia harus disemprot. Ada haleluya. Kalau enggak nanti ada penyakit, itu bahaya. Terus kalau ada bagian yang tidak berguna dan berbahaya, contoh saya ini orang dulunya belajar pertanian, itu ada namanya kalau kena bakteri agrobakterium itu bisa, tanaman itu bisa jadi kanker, itu harus cepat dipotong. Kalau enggak nanti bisa jalar ke mana-mana ya. Nah saudara-saudara boleh kasih Tuhan, itu kalau ada yang tidak berguna dan berbahaya, itu harus dipotong dan dipangkas. Jadi itu tanaman dia harus diberi perlakuan ya, diberi tindakan untuk kebaikannya, biar dia bisa bertumbuh dan akhirnya berbuah. Buah yang bagus maksudnya. Ada haleluya saudara. Nah sekarang bayangkan kita memelihara kasih persaudaraan. Mungkin waktu disiram masih haleluya, siram firman Tuhan, disiram kebaikan, pokoknya doakan masih haleluya. Terus kalau sudah mulai mungkin waktu apa lagi, dipupuk masih haleluya. Terus bagaimana saudara kalau sudah mulai diberikan naungan, dipagar supaya aman? Repot kalau tanaman nggak bisa bunyi, nggak bisa gini. Kalau manusia ini kan kasih persaudaraan ini bicara siapa? Kita kan? Haleluya saudara. Ya. Apalagi kalau sudah begini saudara. Terus apalagi kalau disemprot supaya sehat, ya kan? Kelihatan penyakitnya, dikasih tahu supaya bertobat, bagaimana? Makanya lebih repot memelihara kasih persaudaraan daripada pelihara hewan dan pelihara tanaman. Pelan-pelan ya saudara kan lihat, supaya saudara ngerti gimana memelihara kasih persaudaraan. Supaya kita ngerti, supaya saudara juga semakin fokus. Nanti ada orang bilang gini, kok nggak ada yang ucapin aku selamat, aku jadi pendeta.
Ya boleh, yang lain boleh, tapi sama saya kedengaran pun enggak sama saya. Terserah saudara mau jadi apa. Saudara enggak tobat dari tanda binatang. Sekarang ini pesan saya cuma satu, bertobat dari tanda binatang, hasilkan buah pertobatan. Gak ada lagi yang lain. Begitu gak mengasihi, peliharalah kasih persaudaraan. Gimana? Pelihara kasih persaudaraan, nanti akan lihat, saudara akan lihat lebih jelas lagi. Ya, Ibrani 13 ayat 1 kan. Begini, peliharalah kasih persaudaraan kan, ayat 1 toh. Terus ayo ayat 2, janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Nah, kalau ada orang menumpang pada kita, ayo, gimana kita? Kalau ada nanti orang yang mungkin perlu tumpangan sama saudara, tapi hati-hati ya di akhir zaman ini, karena pemisahan-pemisahan sudah terjadi sekarang. Mintalah, ya, karena begini, kita bisa menjamu malaikat lebih di akhir zaman ini. Perhatikan. Ini loh memelihara kasih persaudaraan. Lihat ini sekarang. Kita lihat satu-satu ayatnya. Bawahnya, ingatlah akan orang-orang hukuman. Banyakkan kita bicara ini tentang penjara. Tapi perhatikan, ini bukan hanya tentang penjara. Ya, ingat akan orang-orang hukuman, orang-orang yang telah terkena jebakan tanda binatang juga. Kalau kita, jiwa-jiwa yang belum selamat itu juga di penjara dosa. Begitu. Kalau mau dibuat pelayanan ke penjara juga, sekarang saudara bawa saya ya. Ayo Pak Gede, kita pergi ke penjara. Tahu saudara, saya paling berkata, bagaimana cara saya biar mereka bisa mengerti yang saya sampaikan, bertobat dari tanda binatang. Nah, mereka pun mungkin tidak sanggup menerimanya. Apa yang bisa saya berikan kepada mereka? Kalau mereka semua orang Kristen, berita untuk orang Kristen adalah bertobat dari tanda binatang. Berita untuk jiwa-jiwa baru Yesus. Saudara bawa saya pelayanan ke penjara, orang Kristen semua di situ. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yakobus, Petrus, Saulus, semua di situ namanya begitu. Lalu saudara suruh saya buat apa di situ? Saya nggak bisa. Saudara suruh saya begini, mari saudara kita bersukacita dengan tanda binatang di dalam tubuh. Saya nggak bisa begitu. Saya bukan tipe orang yang bisa apa ya. Nggak bisa saya pura-pura. Ya ini sekarang berita ya harus. Ya kalau saudara, kalau kasih tahu dulu pengumuman sama mereka. Kalau memang ada yang mau undang saya di sini, saudara mau, yuk Pak Gede kita masuk ke penjara. Kasih tahu dulu sama mereka, ini pendetanya mau khotbah begini. Sanggup nggak kalian dengarnya? Bahwa yang kalian terima itu kemarin tanda binatang. Kalau kalian mau dengar, nanti dijelaskan sama dia. Jangan marah ya. Gitu. Haleluya saudara itu. Saya mau, tapi kalau hanya disuruh untuk berkhotbah supaya mari kita bersukacita. Tuhan ada pengharapan. Nggak usah cari saya, banyak pendeta di situ. Saudara mau kasih, banyak orang yang begitu. Saya nggak mau. Bukan saya, Tuhan Yesus, bukan saya kalau pelayanan. Kalau berita sama orang Kristen itu bertobat dari menerima tanda binatang. Berita untuk jiwa-jiwa baru saya bawakan. Itu makanya saya bawa di radio kalau bisa. Kalau tidak bisa ya sudah, nanti di mana terbuka baru kita bawa lagi. Haleluya saudara. Lihat selanjutnya. Karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman, dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Coba perhatikan, gimana maksudnya diperlakukan sewenang-wenang? Diperlakukan tidak sesuai dengan haknya. Haleluya. Ya loh, tidak diperlakukan sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau saudara sudah sesuai firman Tuhan, saudara tidak melanggar hak orang lain, saudara tenang saja. Jangan pikirkan hak yang bukan hak saudara. Haleluya saudaraku. Jangan sewenang-wenang. 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan berzina akan dihakimi Allah. Ini ya kasih persaudaraan. Perhatikan ini. Haleluya saudaraku. Terus ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang
dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Ya. Uang yang ada pada saudara dan saya itu adalah hamba yang sedih, ya, yang memang Tuhan berikan kepada saudara. Ada haleluya saudaraku. Jangan karena bukan diberikan kepada saudara lalu kemudian kita menjadi hamba daripada uang itu. Ada haleluya saudaraku. Gitu. Kalau memang saudara itu adalah hak saudara, milik saudara, tidak ada yang mengganggu gugat itu, tidak ada. Tidak ada. Ya, diberkatilah saudara dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Haleluya saudaraku, ya. Itu. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata apa? Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku begini? Terus kita akan gali semakin dalam. Gimana itu pelihara kasih persaudaraan? Terus ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Begitu pelihara kasih persaudaraan. Paham saudara-saudara? Begitu. Apalagi? Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Terus janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan makanan macam itu. Jadi jangan bingung ya, nanti apalagi di akhir zaman ini ada yang bilang nggak boleh makan ikan lele karena dia nggak bersisik. Nggak usah didengerin orang yang begitu ya, matikan channelnya, usir aja dia. Dia mau menyuruh kita melakukan hukum Taurat. Lalu, saudara kalau nggak percaya, saudara tanya dia akan bukakan itu nanti. Ikan bersisik begini segala macam itu nanti dia. Sekalian aja saya ngomongnya sambil ngejek, boleh kok, karena nggak sesuai firman Tuhan. Itu tidak, saya sudah jelaskan kan di beberapa minggu lalu. Ada 4 hal. Sudah keputusan rasul-rasul dan keputusan Roh Kudus. Itu bagi bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Jauhkan diri hanya 4. Gitu. Apa itu? Tidak boleh makan darah, jauhkan dari penyembahan berhala, terus kemudian dari perzinahan, ya kan, dari percabulan toh, dan juga binatang yang mati dicekik. Selesai. Saudara kalau ketemu sama ikan lele, saudara makan boleh. Saudara makan udang jangan kebanyakan, boleh. Sekali dalam 2 tahun. Haleluya saudara. Ya apalah saudara suka ya. Saudara mau cari belut boleh. Jangan bilang gini, hati-hati. Siapa yang ngomong begitu? Dia suruh hati-hati. Ngapain ngajarin begitu? Kalau ngajarin begitu dia harus kerjakan semuanya. Hukum Taurat. Saya sudah ngajarin sama kita saudara ya, yang ada di internet didengerin. Kita ini bukan orang Israel. Kita bangsa-bangsa lah. Hukum Taurat untuk siapa? Orang Israel. Lalu Pak Gede, berarti Pak Gede berzina. Kan bilang jangan berzina. Hei, saya melakukan hukum kasih. Tuhan Yesus berkata, dalam kedua hukum kasih ini terdapat seluruh kitab Taurat dan para nabi. 1 titik pun tidak boleh hilang. Saya bukan melakukan hukum Taurat. Karena saya mengasihi Yesus. Yesus yang genapkan hukum Taurat. Selesai. Tapi Pak, bagaimana dengan perpuluhan? Hello. Perpuluhan kita bukan perpuluhan hukum Taurat. Ya kalau saudara masuk perpuluhan hukum Taurat itu banyak. Harus ini dan itu dan ini dan itu. Perpuluhan kita sederhana. Sebelum datang hukum Taurat, sebelum Yakub datang, Yakub namanya Israel, gara-gara dia lah, jadi keturunan dia jadi kena hukum Taurat semua. Kan begitu, begitu sejarahnya. Bilang kan gitu loh ceritanya, kita bilang. Jangan. Jadi perpuluhan itu ada di zaman Abraham. Sederhana, bagaimana? Datanglah Melkisedek imam. Dia bawa apa? Sederhana kan? Roti dan anggur. Sekarang
Tuhan dikuduskan, itulah pengorbanan Tuhan Yesus. Makanya berkat Abraham lewat Yesus turun sampai kepada kita bangsa-bangsa lain. Ada haleluya. Lalu datanglah Abraham membawa persembahan pada Melkisedek. Melkisedek memberkati Abraham. Selesai. Jadi rumit gara-gara Taurat tadi. Sedangkan orang Israel aja tidak bisa melakukan Taurat, harus Yesus yang mengenapkannya. Selesai. Simple. Ada haleluya saudara? Lanjut, yuk. Nah ini tadi mengenai makanan-makanan. Kita mempunyai suatu mesbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang ada di dalamnya, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan ini. Dapat maksudnya gini saudara, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu sama-sama marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa persembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ya benar itu, bersyukur selalu. Haleluya saudara. Apapun keadaan kita bersyukur, ucap syukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya saudara. Ya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ada haleluya. Gitu, jangan lupa berbuat baik. Karena gini saudara, itu ada ayat ya. Kamu jangan jebuk-jebuk berbuat baik supaya kamu bisa menuai bila kamu tidak menjadi lemah. Lah kalau yang dibuat jahat terus, gimana mau menuai kebaikan? Ini loh turun jahat, ini loh selalu berbuat baik. Ada haleluya saudaraku. Makanya itu Tuhan itu benar-benar adil. Makanya buatlah yang baik. Berbuat baik itu jangan, itu Tuhan benar-benar nggak bisa dipermainkannya. Tuhan tidak bisa dipermainkan, manusia saja nggak bisa dipermainkan, apalagi Tuhan nggak bisa dipermainkannya, saudara. Nah, saudara lihat kan, terus apa lagi lanjutan ini? Lihatlah Ibrani pasal 13 ini. Bagaimana memelihara kasih persaudaraan? Jangan sekedar mari kita pelihara kasih persaudaraan. Tunggu dulu bagaimana? Taatilah pemimpin-pemimpinmu terus dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka menjaga-jaga atas jiwa sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan cara itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Lihatlah bagaimana memelihara kasih persaudaraan itu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Coba lihat. Ya, karena di dalam segala hal kami mengingini suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Kita baca aja sampai terakhir ya. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Sebentar, sebelum kita lanjut ini loh, marilah kita menanggung kehinaan. Tuhan Yesus menanggung, dia disalibkan di luar tembok Yerusalem, dikatakannya. Ya. Sebab dikatakan ini. Di situ sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Marilah juga kita ya menghargakan pengorbanan Tuhan Yesus itu. Nah, untuk frase ini, untuk ayat ini, saya memberikan penghargaan kepada semua saudara yang mau membayar harga dengan tidak menerima juru selamat di masa pandemi. Itu bagi sebagian orang itu, atau saudara yang mau bertobat dari juru selamat di masa pandemi, bagi sebagian orang mereka nggak mau tahu hal itu. Padahal saya buat khotbah itu judulnya apostasia. Itu dia apostasia. Bu, bisa-bisanya menerima juru selamat di masa pandemi. Juru selamat lain, firman Tuhan Yesaya 43:11, tidak boleh ada juru selamat, hanya Tuhan Yesus. Ada haleluya saudara. Mungkin saudara nggak tahu, nah kalau saudara tahu harusnya bertobat. Banyak sekarang pendeta nggak mau tutup mata, tutup telinga. Suatu hari, ya saudara, nanti takutnya tersinggung lagi.
Ya, ada yang berkata kepada saya sebut aja lah. Tapi mungkin saya nggak sebut nama orang. Siapa maksudnya Pak Pendeta? Siapa maksudnya apostasia? Yang mana gitu? Sedemikian butakah? Sampai-sampai saya, ya akhirnya saya buatlah videonya yang singkat. Tanya jawab tentang apostasia, tentang dosa parmakia itu. Ya, tidak apa-apa, supaya yang lain juga bisa mendengarkannya. Tapi memang dia kerjaan ini mengerikan. Apa? Ya khotbah begini cuma saya, tidak apa-apa. Saya cuma saudara mendoa sahabat saya juga saya tidak apa-apa. Kalau saudara juga nggak suka sama saya juga nggak apa-apa. Tapi saya sayang sama saudara. Haleluya saudaraku. Haleluya saudaraku. Saya bertanya kepada Tuhan ya, tentang hal-hal ini. Belum banyak saya ngomong sama Tuhan. Tuhan berkata, "Nggak usah kau dengarkan anakku, teruskan," katanya. Maju terus. Oh iya Tuhan. Tuhan gimana gini? Nggak usah kamu dengarkan, maju terus sama saya. Haleluya saudaraku. Ya, ini saudaraku ke depan ini saudaraku. Coba lihat timur tengah itu sana sudah begitu. Gitu. Persiapkan diri kita. Haleluya saudara. Ya, lihat ini supaya kita benar-benar bersih daripada semua bimbang ragu dan juga tentang kasih persaudaraan. Kalau ada di antara saudara yang masih meragukan apakah Pak Agus ini mengasihi apa enggak, saya juga enggak terlalu peduli lagi sama pemikiran-pemikiran saudara. Saya sedang fokus untuk melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Haleluya saudaraku. Ya, begini pelihara kasih persaudaraan itu, lihatlah. Taati pemimpin-pemimpinmu dan seterusnya itu. Lalu sudah sampai di mana tadi? Sudah jauh. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suatu ini kepada kamu. Dan tadi panjang khotbahnya Pak Gede ini. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat, segera sudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Ada haleluya. Jadi kalau memelihara kasih persaudaraan itu begini, ya, saudara, dalam pemeliharaan ada perlakuan-perlakuan yang diberi. Ketika salah ditegur, bagaimana? Kalau tanaman bisa kita kasih perlakuan. Nah, kalau ini orang salah dikasih tahu, nggak mau dikasih tahu, bagaimana pelihara kasih persaudaraan? Yang nggak bisa, yang nggak bisa dia yang tidak mau ditegur. Saudara dan saya sudah lakukan firman Tuhan, kita tetap pelihara kasih persaudaraan. Jelas saudara-saudara ya? Ya. Jadi orang yang datang ketemu dengan Tuhan Yesus nanti dalam pengangkatan itu bukan tanaman liar di hutan, bukan. Dia adalah orang-orang yang juga memang sudah terbiasa diatur di sebuah taman. Makanya kita ditaruh di taman. Ada ayatnya kan? Ada lagunya kan? Bagaimana lagunya itu? Dulu zamannya di jalan Tukar Pak Kristian itu ngehits itu lagunya itu. Di taman Tuhan, gitu-gitu. Saya lupa, coba. Berbahagialah orang yang ditanam di taman Tuhan. Lagunya begitu loh. Ini yang sisa cuma tinggal Bu Mary di sini yang dari sana. Bu Mary ya, seperti hanya Bu Mary ya. Benar ya Bu Mary ya? Ada ya? Di Jalan Tamrin itu apa? Coba ingat-ingat dulu coba. Istri saya bilang gini, Pi, kita nggak ngerayain Pi bulan Oktober Pi. Enggak, saya bilang. Haleluya saudaraku. Biasanya kan kita nggak ngerayain di bulan Oktober. Enggak, kita mau merayain hari kedatangan Tuhan Yesus saja. Haleluya saudara. Setuju saudara? Tidak apa-apa toh? Oke, ya. Baik, jadi gitu ya saudaraku ya. Jadi sekarang ini saudara sudah buat keputusan yang besar. Kalau saudara mau pelihara kasih persaudaraan, ini ayat-ayatnya. Tahu kasih persaudaraan cari di Alkitab cuma 2
ayatnya. Yuk kita bukanya satu lagi, kita tuntaskan supaya jangan ada yang bingung dan bimbang. Nanti gimana nih di akhir zaman? Saudara sudah benar, teruslah berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Gak usah ragu dan bimbang. Ada orang yang pergi mau jadi pendeta dan pergi sana, mau pindah gereja, silakan. Cepat-cepat aja, gak usah lama-lama. Gereja tidak menyelamatkan, Yesus menyelamatkan. Bertobat dari tanda binatang. Nah. Haleluya. Coba buat 1 Tesalonika pasal 4. Ayat 9. Nah ini, jadi tadi ayatnya cuma 2 ya. Ibrani 13 ayat 1 dan 1 Tesalonika 4 ayat 9. Yuk baca lagi, 1, 2, 3. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Terus, dan anggaplah sebagai satu kehormatan untuk apa? Hidup tenang. Terus, mengurus persoalan-persoalan sendiri. Terus, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Hidup tenang, sudahlah, sudah diatur di taman. Jadi kalau saudara kita ini sudah ada diatur di taman, sudah bagus ya. Udah, lanjut. Gitu saudara ya. Terus sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka, lalu disambung dengan apa? Nah, ya sudah. Kedatangan Tuhan ini sudah dekat. Jadi memang mari kita kerjakan. Ada haleluya saudaraku. Ya, jangan nanti gini. Gak pernah bertobat, ditegur gak mau, ya, ngomongnya negatif, ya itu kembali lagi. Sudah lama kita tinggalkan. Ya, gak jelas penggembalaannya. Itu tuh sudah gak jelas. Lebih baik sekarang yang jelas-jelas saja. Ada haleluya saudaraku. Kalau ada orang yang gak jelas, ya gak jelas, gak usah lagi dicari-cari. Udah selesai. Ya. Karena ada kan yang juga gak jelas. Kami gimana? Kami nggak tahu mau kemana loh. Kamu tuh ditanam di mana sih sebenarnya? Kalau memang kamu itu adalah tanaman Tuhan, ya begitu. Pelihara kasih persaudaraan barusan kita baca. Itu bukan di permukaan saja. Nah, ada kasihnya. Sekarang bukan waktunya gitu lagi. Saudara nggak tahu tanda binatang sangat mengerikan. Suruh bertobat dari dosa tanda binatang dan juga fokus kita untuk menyambut hari kedatangan. Oke, haleluya saudaraku. Oke, Tuhan Yesus berkati. Yuk, mari kita berdoa. Mari Bapak berdiri semua.